Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita jadi marahi, besok dipecat dia. Coba lihat, menunjukkan bahwa malaikat itu bertugas bukan karena Jibril, walaupun dia kepalanya kan gitu, dia pimpinannya, tapi dia bertugas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus memastikan langit itu aman, karena langit itu ala malaikat masalahnya. Tidak sembarang orang naik turun itu. Makanya pintu langit juga difirmankan dalam Al-Quran, At-Tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Tariq itu artinya orang yang mukul pintu tuh, tuk tuk tuk, itu namanya tariq. Lalu apa yang diketuk itu? Pintu langit. Artinya pintu langit tak sembarang main buka tutup dia. Kapan dibuka, kapan ditutup, ada waktunya. Seperti ketika ruhnya seorang mukmin dicabut, kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, baru dibuka tuh pintu langit sampai ke langit ketiga. Atau ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemudian membuka pintu langit. Atau setiap hari asar dan juga subuh, malaikat yang mencatat kebaikan di siang dan di malam hari naik, baru dibuka pintu langit. Jadi tidak sembarang pintu langit main buka gitu saja. Makanya kemudian untuk memastikan langit aman, tegas nih security langit ini. Siapa yang bersama Muhammad? Sudah diizinkan dia masuk? Sudah, silakan. Naik dia. Ya. Rupanya pertama kali berjumpa dengan siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian dipandangnya Adam alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, itu adalah buyutmu Adam, ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW mendekat Nabiullah Adam yang tingginya itu 30 hasta, lebarnya 7 hasta, besar. Kemudian Rasul mengatakan assalamualaikum. Maka Adam mengatakan waalaikumsalam, marhaban bibnin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Adam bangga dengan Rasul, makanya menyebutnya dengan kalimat bibnin saleh, anakku yang saleh. Dari sini ada faedah bahwa anak yang soleh itu akan menjadi kebanggaan orang tuanya, ya kan? Banyak orang-orang tua itu kalau melihat anaknya soleh, oh kalau tahu anak saya soleh, saya buat waktu saya masih muda 10 anak biar kayak dia semuanya. Sekali anaknya tolah-toleh itu gak jelas. Kalau tahu kau akan begini nak, waktu baikku injak leher biar mati sekali. Kan gitu ya. Nggak bangga orang tua itu melihat anak yang kurang ajar. Tapi kalau anak yang soleh bangga, karena anak yang soleh itu aset terbesar dalam kehidupan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yakula. Atau anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian Rasul heran memandang Adam, karena Adam sekali-kali menengok ke kanan begini, tiba-tiba tersenyum. Tapi kalau menengok ke kiri seperti ini, tiba-tiba pula menangis. Sehingga kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Adam seperti itu? Maka Jibril mengatakan, apabila dia memandang ke arah kanan, wahai Muhammad, sesungguhnya dia melihat umatnya yang sebagian umatnya masuk ke dalam surga. Bahagia Adam, tersenyum dia. Tapi ketika dia melihat ke arah kiri, ada sebagian keturunannya, umatnya yang masuk ke dalam neraka, menangis dia. Dari sini ada faedah bahwa harusnya orang-orang itu menyesali dosanya dengan menangis. Kalau orang banyak berbuat dosa, banyak-banyaklah menangis. Begitulah para ulama. Karena dosa itu memiliki pengaruh kepada ibadah masalahnya.
Ibrahim ibn Adham, seorang ulama zuhud yang luar biasa, dia beli satu gantang kurma di Mekah. Ada orang jual kurma, beli dia kurma satu gantang. Rupanya di bawah gantang ada satu biji kurma jatuh. Kurma itu tidak tahu apakah kurma yang jatuh dari gantang yang sudah dikilonya, ataukah satu butir kurma itu adalah kurma milik penjualnya. Syubhat kan? Husnudon saja Ibrahim bin Adam main ambil saja karena sudah dibeli. Ambil makan. Dia pikir itu kurma yang jatuh dari gantangnya. Rupanya kurma itu bukan jatuh dari gantang yang sudah dibelinya, tapi kurma itu adalah kurma milik penjualnya yang belum masuk ke gantang itu. Safarlah dia ke Palestina, hendak i'tikaf di Masjidil Aqsa dan beribadah. Berbulan-bulan dia di situ, atau berhari-hari selama dia di Masjidil Aqsa, i'tikaf, qiyamul lail, baca doa, ibadah, tidak khusyuk. Enggak khusyuk, susah untuk khusyuk. Sehingga dia berpikir, kenapa, ada apa dengan ibadahku ini? Mulai dia merenung, sedih, kenapa dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Ini ulama salaf. Rupanya teringat dengan satu butir itu. Jangan-jangan gara-gara satu butir itu, satu butir kurma yang kumakan ini pula yang menyebabkan ibadahku terganggu. Coba ingat. Akhirnya dia safar balik lagi ke Mekah gara-gara satu butir kurma. Balik dia ke Mekah, cari tukang jual itu. Rupanya yang jual berbeda pula. Yang tadinya tua sekarang jadi muda. Kemudian ditanya, mana Pak tua yang jual kurma itu? Kata penjual, ini maaf dia sudah meninggal. Wah, langsung sak dada. Berarti gak akan ketemu dengan orang. Kamu siapanya? Saya anaknya, Pak. Oh, kalau begitu begini. Dulu waktu bapakmu yang jualan, aku pernah membeli kurma. Di kolong gantang ada satu butir ku makan, karena aku sangka itu kurma yang jatuh dari gantangku. Tolong ikhlaskannya. Kata anaknya, bagi saya sih kalau hanya sebutir kurma apalah artinya, saya ikhlaskan. Masalahnya bapak saya anaknya 10. Ada di mana-mana gitu kan, bayangkan. Akhirnya dia nyari anaknya satu-satu, minta diikhlaskanlah satu-satu itu, bayangkan. Setelah mendapatkan keikhlasan anak-anaknya, barulah dia khusyuk ibadah. Itu lihat ulama dulu ya, luar biasa. Kalau antum ini beli duku, belum dibeli, main ambil, makan, kecut, nggak jadi, nggak dibayar tuh yang satu karena kecut. Ya selalu aja tuh ibadah itu, karena dari dulu nggak pernah khusyuk, ya biarin aja kan. La haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu menangis karena melihat umat yang berdosa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit kedua. Berjumpalah Rasul dengan Nabi Allah Isa dan juga Yahya alaihi wassalam. Kata Jibril, ucapkan salam kepada mereka. Maka Rasul mengatakan, Assalamualaikum. Maka Nabi Isa dan Yahya mengatakan, Waalaikumsalam. Marhaban bisahibin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang temanku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kalau ada mengatakan anakku yang saleh, kalau ini temanku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dari sini juga penting kita itu mencari teman yang saleh. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Istaghfiru bisahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang saleh, karena itu akan menjadi manfaat bagi kamu saat nanti pada hari kiamat. Karena mereka juga akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya ada satu kisah yang disebut dengan Suqul Jannah. Suq al-Jannah, pasar surga. Surga juga ada pasar sama. Jadi pasar ini bukan tempat jual beli, surga ada jual beli. Tapi pasar ini tempat orang bereuni.
Jadi orang-orang yang pernah kita kenal di bumi kemudian masuk ke dalam surga, reuninya itu tiap Jumat itu di pasar itu. Kemudian mereka mendiskusikan, mereka ingatlah kehidupan di dunia. Dulu kita kerja bakti, ngocor jalan dari ujung sana ke rumah Pak G sampai ke sana. Nanti itu diceritakan itu. Bakar-bakar ikan, satu ambil kepala, satu ambil. Jadi semua akan diceritakan. Semua akan diceritakan. Jadi akan bahan cerita. Jadi mereka akan tahu kehidupan dunia. Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka nyeletuk, kawan kita itu yang selalu sama kita hadir di situ itu mana? Kok tidak nampak? Maka kemudian malaikat memberitahu, huwa finnar, dia di neraka. Maka ketika tahu bahwa temannya ini masuk neraka, maka sepakat nih kawan-kawan dia yang soleh yang masuk ke dalam surga langsung mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami sampai kau keluarkan kawan kami dari neraka itu. Lihat, makin banyak kawan yang soleh, makin banyak memberikan syafaat kepada kita. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya, karena itu akan bermanfaat bukan hanya di dunia sampai ke akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian naik lagi ke langit ketiga. Berjumpa dengan siapa? Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah bahwa Yusuf itu memiliki ketampanan separuh ketampanan Adam. Jadi separuh ketampanan Adam, Adam ini tampannya dibagi dua. Yang separuhnya untuk umatnya, keturunannya sampai kiamat, separuhnya lagi khusus untuk Nabi Yusuf. Makanya wajar kalau Yusuf ketampanannya mengalahkan seluruh turunan Adam, karena yang separuh itu rame-rame gitu ya dari turunan Adam, yang separuhnya khusus bagi Nabi Yusuf. Makanya ketampanan Yusuf itu jadi fitnah jadinya, sampai-sampai ketika wanita-wanita istri-istri pejabat itu yang awalnya melecehkan Zulaiha, kemudian membuat super hoax dan mengatakan, ngapain si Zulaiha itu, masa budaknya digoda, dia kan pejabat, gak malukah dia? Kata Zulaiha, awas saja, belum tahu dia siapa budak. Maka diundanglah ibu-ibu pembisik-pembisik itu, istri-istri pejabat-pejabat itu, suruh makan di rumahnya, disediakan pisau, disediakan buah. Pegang pisaunya, pegang buahnya. Kemudian Zulaiha mengatakan, buka pintu, suruh Yusuf masuk. Mereka tidak pernah melihat Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tiba-tiba mereka tidak sadar, faqatta'na aydiyahun. Dia bahasa Quran bukan faqatta'na, pakai tasdid, qatta'a. Yuqatti'u taqti'an, itu artinya bukan satu gores, bergores-gores. Itu maksudnya. Kalau qata'a sekali aja. Tapi kalau pakai tasdid qatta'a begini-begini gitu. Kemudian mengatakan, hasyalillah, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, jangan-jangan ini malaikat katanya, ini bukan orang ini katanya. Sampai ngomong gitu mak, terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ada juga yang berpendapat, wallahu a'lam, bahwa ketampanan Adam itu dibagi dua. Satu, separuhnya dibagi Yusuf, separuhnya dibagi kepada Rasul kita Muhammad SAW. Tapi ketampanan Nabi tidak membuat fitnah, hanya menampakkan haibah karismatik yang luar biasa. Tapi ketampanan Yusuf ini membuat fitnah kaum Hawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Naik lagi Rasul ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Kemudian dan Idris itu difirmankan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Allah angkat ke tempat yang paling tinggi, ke langit keempat. Kemudian Allah naikkan lagi Rasul ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun.
Kemudian naik lagi ke langit ke-6, berjumpa dengan Musa alaihi salam. Ketika itu Musa melihat Rasul tiba-tiba menangis. Kemudian Rasul bertanya, kenapa Musa memandang saya? Kenapa kok dia bisa menangis? Kemudian Jibril memberitahu bahwa Musa menangis karena ada orang yang masih muda, tapi memiliki umat terbanyak melebihi umatnya. Sementara Musa sudah bersusah payah berdakwah kepada Bani Israel, umatnya tidak sebanyak anak muda ini. Maksudnya Nabi SAW menangis dia. Di sini ada faedah, ikhwan. Harusnya orang itu punya kecemburuan ketika melihat temannya jauh lebih soleh dibandingkan kita, gitu maksudnya. Masa dia hafal 2 juz, 1 juz amajanda, saya harus juga, gitu maksudnya. Jadi ada fastabiqul khairat. Tapi ada 2 kaidah yang antum pahami. Kalau urusan dunia, jangan pernah memandang ke langit, pandanglah ke bawah. Karena kalau urusan dunia memandang ke langit, capek leher kita dan tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah pandang ke bawah, pandang ke langit. Sebab kalau terus mandang ke bawah, tidak bertambah pahala kita. Saya ulas. Kalau seandainya ada orang kaya, tetangga kita kaya-kaya semuanya, kita pula miskin sendiri. Kemudian kita pandang teruslah si kaya itu, kapan saya punya mobil, kapan saya punya rumah, kapan saya asik dia terus. Baru berapa hari sudah naikkan rumahnya, baru berapa hari ganti lagi kendaraannya. Saya dengar dia beli pula perumahan di sana. Kalau terus itu yang dipandang, maka selamanya tidak akan bersyukur dia. Coba kalau dia memandang, dia sudah punya rumah, mandang kepada orang yang nggak punya rumah. Lewatlah umpamanya ke jembatan mana, ada orang yang tidur pakai tenda di bawah jembatan. Alhamdulillah, saya walaupun punya rumah ngekos, tapi masih enak lah di rumah dibandingkan orang itu. Nyamuknya segede-gede gajah di situ. Ya kan? Bersyukur dia. Kalau mandang ke bawah dia kan. Tapi ini soal dunia, ikhwan. Soal agama jangan. Berapa hafalan? 1 juz. Alhamdulillah. Saya lebih bagus daripada dia, 1 juz 1 surat. Umpamanya kan itu. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau soal dunia harus lebih lagi, tingkatkan tingkatan. Enak kali kawan ini sudah 5 juz, kapan saya jadi 5 juz? Nah, seperti itu, mandangnya ke atas terus, sehingga akhirnya rajin ibadah, mengejar saudaranya, makin banyak pahala yang diraih. Lah Nabi Musa mengajarkan kaidah seperti itu kepada kita. Dia sedih kok umatnya lebih sedikit, umat Muhammad kok banyak. Kemudian naik ke langit terakhir, berjumpa dengan orang yang mirip dengan dia, persis mirip dengan Nabi, wajahnya, postur tubuhnya, semua mirip. Rupanya dia adalah Ibrahim alaihi salam, Nabi yang paling mirip dengan Nabi SAW. Dan dia sedang bersandar seperti ini di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Sejarahnya begini Baitul Ma'mur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, malaikat kan mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih memuji dirimu? Sudah, tidak usahlah ya, tidak usah ciptakan. Kalau Engkau memang ingin menciptakan di bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak bumi, sebaiknya kau jangan ciptakan. Kami saja malaikat turunkan ke bumi, biar kami memujimu, kami bertasbih kepadamu. Tapi Allah tetap ciptakan Adam. Sebagai iktiradnya malaikat ini, akhirnya Allah ciptakan Baitul Ma'mur.
Kau tawaf di situ. Karena malaikat ingin beribadah kan, memuji Allah. Maka Allah tetap ciptakan Adam untuk tinggal di bumi, dan Allah buat Baitul Ma'mur untuk mereka, karena mereka memang hanya untuk bertasbih dan memuji Allah saja. Maka diciptakanlah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka sebagai balasannya dia disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat. Dia membuat Ka'bah di bumi, maka badannya disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap perbuatan itu ada balasan. Kalau Anda menanam keburukan, menuai keburukan. Menanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Itulah al-jaza min jinsil amal. Pertanyaannya, Nabi itu banyak, ikhwan. Ulul azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa Nuh tidak ada di situ? Ya kan? Nuh nggak ada kan di situ. Dia Isa ada, berjumpa dengan Nabi di langit kedua. Kemudian Ibrahim, Musa berjumpa. Tapi Nuh tidak ada. Tidak diletakkan di langit keberapa? Atau para nabi dari 25 nabi dan rasul. Kenapa tidak berjumpa dengan Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Zulkifli, Ilyasa, umpamanya nabi-nabi yang lain kan banyak 25 nabi dan rasul kan? Kenapa cuman Isa, Yahya, Idris, Yusuf, Musa, Harun, Ibrahim? Kenapa dengan 7 nabi ini saja yang dijumpai Nabi? Kemana para nabi yang lain? Karena 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Rasul. 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Nabi. Pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu hijrah dari sorga ke bumi. Maka Rasul akan mengalami hal yang sama. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua berjumpa dengan, setelahnya langit kedua, Yahya dan Isa bin Maryam. Yahya dipenggal kepalanya oleh siapa? Yahudi. Dan kepalanya menjadi mahar bagi seorang wanita pelacur. Kemudian Isa juga menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Kalau bukan karena Allah mengangkat Isa, dia jadi sasaran pembunuhan juga. Sebagaimana keduanya dimusuhi Yahudi sampai dibunuh, dan Isa diselamatkan Allah, maka Rasul pun sama. Setelah hijrah ke Madinah, kau akan berhadapan dengan musuh selain kafir Quraisy. Siapa? Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir. Semua akan memusuhi kamu. Bani Quraidah pernah bersiasat untuk membunuh Rasul saat rapat. Kata pembesar mereka, nanti kalau Muhammad datang di rumah tempat kita rapat ini, naiklah satu orang ke atap, bawa batu besar, jatuhkan tepat di kepalanya. Tapi Rasul sebelum datang ke rapat, Jibril datang, ngasih tahu, jangan kau datang ke rapat itu. Mereka sudah bersiasat membunuh. Nggak jadi rapat, justru datang bawa pasukan. Digempurlah Bani Nadir, kalah. Kemudian setelah pulang dari Khaybar, tiba-tiba kemudian pembesar Yahudi menyuruh wanita namanya Zainab bintul Haris untuk meletakkan racun ke kambing hadiah. Sampai sempat termakan sedikit oleh Rasul racun itu. Sampai-sampai Rasul bertanya, kenapa kalian racun saya? Kata mereka, kalau engkau seorang nabi, kau nggak akan apa-apa makan racun. Kalau engkau bukan nabi, pasti kau mati. Istirahatlah kami dari kamu, katanya. Selesai gitu kan. Tapi Rasul tidak membalas, mengkisos wanita itu kecuali setelah satu sahabat yang ikut makan racun setahun setelahnya meninggal. Baru dikisos wanita itu.
Artinya kalau salah satu sahabat tidak ikut meninggal, maka wanita itu tidak akan dikisos. Jadi dibunuhnya wanita itu bukan karena meracun Nabi, tapi karena ada seorang sahabat yang sama-sama makan racun setahun setelahnya meninggal. Maka dia meninggal disebabkan racun oleh wanita itu, dikisoslah wanita itu. Artinya bahwa pertemuan Isa dengan Yahya itu karena Nabi SAW akan menghadapi situasi yang jauh lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi dibandingkan kafir Quraisy, akan menghadapi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini didolimi oleh siapa? Saudaranya. Ya. 10 sahabat Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf itu, kecuali Binyamin, kan 11, 12 dengan Yusuf. Yang mencelakakan Nabi Yusuf ini 10 orang, karena adiknya Binyamin ini masih kecil, tidak ikut-ikut, apalagi dia satu kandung, yang lainnya lain ibu. 10 orang ini bersiasat untuk membunuh Yusuf, dan betul-betul dilakukan. Tapi tidak langsung dibunuh, dicemplungkan ke sumur. Tapi Allah selamatkan Yusuf karena kehendaknya. Ada sebuah hikmah yang besar yang akan terjadi kepada Yusuf. Artinya sebagaimana Yusuf juga akan dimusuhi oleh keluarganya, maka dakwahmu juga kurang lebih. Siapa yang pertama musuhi dakwah Nabi? Abu Lahab. Dia yang pertama musuhi dakwah Nabi, sehingga turun ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Kemudian naik lagi ke langit berapa? Keempat, berjumpa dengan Idris alaihi salam. Sebagaimana Idris itu diangkat dari bumi ke langit, dan Allah katakan wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat derajatmu wahai Idris, maka Allah pun akan mengangkat derajat Rasul, sehingga Allah firmankan wa rafa'na laka dzikra, kami angkat juga penyebutanmu tentang, tenang wahai Muhammad, sekalipun anak-anakmu mati semuanya, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, At-Tayyib meninggal, Ibrahim meninggal, kamu tidak akan terputus nasab, kau akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Idris juga diangkat ke langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Harun. Harun ini orangnya lembut, dibandingkan Musa orangnya keras. Itu kan kakak beradik. Harun itu jadi nabi karena Musa yang minta, ya Allah jadikan saudaraku nabi, maka Allah angkat Harun jadi nabi. Hanya gara-gara Musa ini pelat ngomongnya, karena ketika bayi makan bara api itu. Ada yang mengatakan seperti itu kisahnya. Jadi suatu ketika Musa bayi digendong Fir'aun, dijambak janggutnya. Kok bayi punya tenaga kuat sampai tersungkurlah si Fir'aun, gak dijambak bayi. Kok kuat gini bayi ini? Kata Fir'aun, jangan-jangan ini bayi yang saya mimpikan. Hampir dibunuh. Datang Asya bintu Muzahim, diambillah bayi itu, jangan dibunuh, itu bayi dah berakal. Ah bukan, kata Fir'aun, ini bayi yang kumimpikan nih, katanya. Kata Asya, kalau tidak percaya, ujilah bayi itu. Bayi ini masih merangkak. Diletakkan satu bara api, satu pula kurma. Ini bayi ini sudah merangkak ke kurma tuh. Tapi Jibril membelokkan untuk mengambil bara api. Diambilnya bara api, dimakan oleh anak bayi. Anak bayi makan bara api, terbakar lidahnya, pelatlah Musa sebab itu.